Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan spoiler versi novel Donghua Solen 2,5 ya guys ya. Seperti biasa buat teman-teman yang baru gabung atau belum sempat nyimak pembahasan spoiler-spoiler bagian sebelumnya, Abang Frank saranin nonton dulu ya guys ya, supaya teman-teman gak gagal paham ngikutin kelanjutan spoiler di bagian kali ini. Untuk linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, gak usah kebanyakan drama lagi di awal video. Langsung aja kita terobos versi novelnya ya guys ya. Desa Dewa Penghancur melepaskan kekuatan penghancur luar biasa Edun untuk menyerang Dewa Tangsan demi mengakhiri pertarungan. Dewa Kesombongan dan Dewa Kemalasan juga pada akhirnya mendekati posisi Dewa Emosi dan Dewa Makanan. Meskipun kedua dewa telah melepaskan aura tekanan mengerikan, namun Dewa Emosi dan Dewa Makanan tidaklah menunjukkan sikap gentar. Mereka seolah-olah siap menghadapi situasi paling krisis sekalipun. Sementara situasi di medan perang semakin menegang, Dewi Sembilan Warna tiba-tiba bergerak dari belakang. Tubuhnya kembali berubah menjadi pagoda 9 harta karun yang terkenal dengan kemampuan pendukungnya. Namun kali ini, pagoda itu tidak mendarat di tangan Dewa Makanan seperti sebelumnya, tetapi justru terbang ke arah Tangsan yang berada tidak jauh dari lokasi mereka. Melihat hal tersebut, Dewa Kesombongan langsung bereaksi. Dengan ekspresi angkuh dan penuh keyakinan, dia mengangkat jarinya dan menembakkan cahaya biru menuju pagoda, mencoba menghentikan pergerakan sebelum mencapai Dewa Tangsan. Namun pada saat yang sama, Dewa Emosi bergerak. Teknik fusi roh antara dirinya dan Dewi Kupu-Kupu ternyata masih berlangsung. Bahkan kekuatan ilahi yang memancar dari tubuhnya tiba-tiba melonjak dengan tajam. Peningkatan kekuatan tersebut seketika membuat Dewa Kesombongan dan Dewa Kemalasan terkejut. Mereka merasakan fluktuasi energi dari Dewa Emosi saat ini tidak lebih lemah dibandingkan ketika dia sebelumnya mengendalikan 4 dewa dosa asal sekaligus. Fakta barusan membuat kedua dewa tidak memahami apa yang sebenarnya terjadi, di mana secara logika tidak mungkin seorang dewa bisa mengeluarkan kekuatan besar tanpa batas, bahkan seolah-olah Dewa Emosi selalu saja menciptakan keajaiban dalam situasi genting. Sementara itu dengan satu gerakan tangannya, Dewa Emosi melepaskan cahaya biru es yang langsung bertabrakan dengan serangan Dewa Kesombongan dan menahannya. Pada saat yang sama, aura dingin luar biasa menyebar dari tubuhnya dan menyelimuti kedua dewa dosa asal. Suhu di sekitarnya langsung turun drastis sehingga mencapai tingkat yang hampir mustahil, disebut juga sebagai kekuatan suhu nol mutlak. Lagi dan lagi, ketika kedua dewa dosa asal masih terkejut oleh perubahan situasi, Dewa Makanan Oscar akhirnya bergerak. Cahaya darah yang tajam dan menakutkan tiba-tiba menyelimuti seluruh tubuhnya, dan dalam sekejap, tubuhnya menyatu dengan cahaya merah dan menghilang. Pemandangan barusan langsung membuat tubuh Dewa Kesombongan dan Dewa Kemalasan bergetar hebat, di mana dari aura yang dilepaskan Dewa Makanan, mereka mampu merasakan aura pedang darah Asura, sehingga mereka menyadari satu hal, Dewa Makanan pastilah kembali menggunakan teknik klon dari esensi darah Dewa Asura Tangsan. Selain itu juga, tanpa perlindungan dari Dewa Penghancur, mereka sadar tidak akan mampu menahan serangan seperti pedang darah Asura. Sehingga tidaklah ingin mengambil resiko lebih besar, mereka berdua segera bersatu dan melepaskan kekuatan ilahi dalam jumlah besar untuk bertahan. Namun siapa sangka, kenyataan berbeda dari yang mereka bayangkan.
Dewa makanan sebenarnya sudah tidak lagi memiliki kekuatan untuk menggunakan pedang darah Ashura. Pasalnya sebagai dewa tingkat kedua, kekuatan ilahinya sangat terbatas untuk melepaskan serangan kuat. Bahkan dengan dukungan Dewi Sembilan Warna sekalipun, mustahil bagi Oscar untuk meniru kekuatan asli pedang darah Asura. Dengan kata lain, apa yang kali ini Dewa Makanan lakukan hanyalah sebuah tipuan dengan bantuan kemampuan imitasi dari Dewa Emosi dan sedikit aura pedang Ashura yang dia lepaskan. Dia berhasil menciptakan ilusi yang cukup menakutkan, membuat kedua dewa dosa asal merasa panik sehingga mampu memberikan sedikit waktu yang sangat berharga. Dalam waktu yang singkat tersebut, pagoda 9 harta karun pada akhirnya berhasil terbang melewati kedua dewa dosa asal dan mencapai posisi di belakang Tangsan. Singkatnya, saat pagoda tiba, cahaya emas yang luar biasa bersinar dari puncaknya, dipenuhi kekuatan ilahi yang murni dan indah. Pada saat yang sama, seluruh pagoda berubah menjadi emas cemerlang, sementara di sekelilingnya seolah-olah terdengar alunan musik surgawi yang menenangkan, kontras dengan badai petir kehancuran yang mengamuk di sekitarnya. Di saat sinar cahaya pagoda mulai turun dan menyelimuti tubuh Tangsan, bahkan membuat aura darah Ashura Tangsan perlahan berubah menjadi emas bercahaya, serangan besar milik Dewa Penghancur pada akhirnya juga menyelimuti tubuh Tangsan. Menurut versi novelnya, serangan Dewa Penghancur berbentuk bola petir hitam raksasa dan disebut badai penghancur. Di bagian tepinya hanya terlihat lapisan biru keunguan, sementara bagian dalamnya dipenuhi kekuatan kehancuran mengerikan, seolah-olah seluruh konsep kehancuran alam semesta berkumpul di dalamnya. Meskipun setelah melancarkan serangan, mata Dewa Penghancur terlihat semakin redup karena konsumsi kekuatan yang sangat besar, namun di balik kelelahannya terdapat ekspresi fanatisme yang kuat. Sementara itu, pagoda 9 harta karun mulai mengalami perubahan aneh. Lantai paling atas yang bersinar emas perlahan meredup dan padam. Setelah itu, lantai kedua mengalami hal yang sama, diikuti lantai-lantai berikutnya secara bertahap. Tidak sampai di sini, cahaya pagoda yang sebelumnya begitu megah mulai menghilang satu persatu, dan aura kekuatan yang dipancarkannya juga semakin melemah. Situasi itu menunjukkan bahwa seluruh kekuatan pagoda sedang dikorbankan untuk melindungi Tangsan di tengah badai kehancuran yang paling mengerikan. Di sisi lain medan pertempuran, pertarungan para dewa masih jauh dari kata selesai. Dewa kesombongan dan dewa kemalasan kini dipenuhi kemarahan. Mereka merasa telah ditipu oleh lawan mereka. Kesempatan emas yang sebelumnya hampir mereka dapatkan telah terbuang sia-sia, dan penyebabnya adalah sosok yang menurut mereka paling menjengkelkan alias Dewa Makanan. Bagi kedua dewa dosa asal, Dewa Makanan terlihat sama sekali tidak serius menghadapi pertempuran. Sikapnya yang santai, bahkan sedikit menyebalkan, membuat mereka semakin geram. Dengan adanya alasan tersebut, mereka tidak lagi ingin berurusan dengan Dewa Emosi. Tujuan mereka kini hanya satu, menyingkirkan Dewa Makanan Oscar secepat mungkin. Namun Dewa Makanan hanya tersenyum santai. Dia kemudian berbalik dan segera bersembunyi di belakang tubuh Dewa Emosi, seolah-olah menyerahkan situasi pertempuran kepada Dayu Hao. Secara bersamaan dengan hal tersebut, Dewa Emosi tiba-tiba mengangkat tangan kanannya serta memunculkan sebuah pisau. Meskipun terlihat kecil dan sederhana, namun memancarkan cahaya biru aneh, bahkan memiliki kesan menyeramkan, membuat tubuh dewa kesombongan dan keserakahan tiba-tiba saja gemetar tanpa alasan, di mana getaran di tubuh mereka merupakan sebuah naluri seorang dewa tentang bahaya mematikan. Dengan adanya naluri tersebut, kedua dewa langsung menghentikan serangan yang sebelumnya hendak mereka lepaskan. Kekuatan ilahi yang sudah terkumpul untuk menyerang Dewa Makanan segera ditarik. Bahkan mereka segera menatap Dewa Emosi dengan kewaspadaan penuh.
Dewa emosi sendiri melayang tenang di udara tanpa melakukan gerakan apapun. Namun kekuatan ilahi di tubuhnya terus bertambah. Cahaya ungu kemasan yang menyelimuti tubuhnya berubah menjadi kabut energi yang perlahan mengalir ke dalam pisau kecil di tangannya. Lebih mengejutkannya lagi, lingkaran cahaya 8 cincin di belakang kepalanya mulai hancur satu persatu. Setiap cincin yang hancur berubah menjadi energi murni yang juga mengalir ke dalam pisaunya. Dewa kesombongan dan dewa kemalasan segera menyadari situasi berbahaya. Mereka menyadari jika proses pengumpulan energi dibiarkan berlanjut, kekuatan pisau tersebut mungkin akan menjadi sesuatu yang benar-benar mengerikan. Secara logika, mereka harus menghentikan dewa emosi sebelum teknik itu selesai terbentuk, atau setidaknya memaksanya melepaskan serangan lebih awal. Namun kenyataannya, mereka sama sekali tidak berani bergerak. Mau bagaimanapun, siapapun yang mencoba menyerang, maka pasti akan menjadi sasaran pertama dari pisau, sehingga tidak satu pun di antara mereka ingin mempertaruhkan nyawa. Sementara itu, Dewa Emosi terlihat menikmati situasi tersebut. Dia tidak terburu-buru menyerang. Pisau kecil tetap berada di tangannya, menyerap energi yang terus meningkat. Selama proses tersebut, 7 emosi berbeda perlahan mengalir ke dalam pisau, membuatnya semakin menakutkan. Melihat pemandangan di hadapan mereka, Dewa Kesombongan dan Dewa Kemalasan akhirnya memahami satu hal. Kenapa Dewa Penghancur sebelumnya pernah mengatakan kalau Dewa Emosi berpotensi menjadi salah satu Raja Dewa? Singkatnya, pada saat ketegangan mencapai puncaknya, Dewa Makanan tiba-tiba menjulurkan kepala dari belakang bahu Dewa Emosi. Dengan wajah penuh kelicikan, dia mulai menjelaskan sesuatu yang sebelumnya tidak disadari oleh kedua dewa dosa asal. Di mana ternyata kekuatan luar biasa yang dimiliki Dewa Emosi saat ini tidak sepenuhnya berasal dari dirinya sendiri. Kemudian dia menunjukkan sebuah sosis besar di tangannya, di mana sama-sama kita ketahui sosis tersebut merupakan kemampuan khusus Dewa Makanan sejak masih berada di benua Daulo. Disebut juga sebagai sosis pemulihan. Bahkan setelah menjadi dewa, sosisnya juga mampu memulihkan stamina dan kekuatan ilahi. Tidak sampai di sini, Dewa Makanan juga memiliki berbagai jenis sosis dengan efek yang berbeda-beda. Ada yang mampu meningkatkan kekuatan serangan, ada yang memaksimalkan potensi tubuh, dan ada pula yang memberikan berbagai peningkatan luar biasa lainnya. Selama pertempuran berlangsung, Tang San dan para dewa sekutunya sebenarnya terus memakan sosis buatan Dewa Makanan. Setiap jenis memberikan efek peningkatan yang berbeda, sehingga kekuatan mereka terus bertahan dalam waktu lama. Meskipun Dewa Makanan bukanlah petarung hebat, bahkan sama seperti Dewi Sembilan Warna yang berfokus pada dukungan, namun keberadaan mereka justru menjadi hal paling penting bagi pihak Tangsan. Setelah mendengarkan penjelasan tersebut, wajah Dewa Kesombongan dan Dewa Kemalasan berubah serius. Sebuah pemikiran menakutkan muncul di benak mereka. Jika Dewa Emosi yang hanya memakan sebagian sosis saja sudah sekuat ini, maka bagaimana dengan Tangsan, di mana sebagai Dewa Laut, Dewa Asura, dan Dewa tertinggi, sangat mungkin bagi Tangsan menjadi jauh lebih kuat dari Dewa Penghancur, bahkan setara dengan dua Raja Dewa. Dan jika hal itu adalah kenyataan, maka kekuatan Tangsan saat ini pastilah jauh lebih menakutkan dari apa yang selama ini mereka bayangkan. Kesadaran tersebut seketika membuat hati kedua dewa dosa asal dipenuhi kegelisahan. Situasi pertempuran yang sebelumnya mereka kira berada dalam kendali, kini justru terlihat berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Di sisi lain medan pertempuran, situasi di sekitar Pagoda 9 Harta Karun mencapai titik sangat genting. Cahaya kemasan dari lantai terakhir pagoda hampir sepenuhnya menghilang. Perlindungan yang sebelumnya melindungi Tangsan semakin melemah, sementara kekuatan penghancur yang dikeluarkan Dewa Penghancur masih menyelimuti area tersebut.
Bola cahaya hitam raksasa yang terbentuk dari kekuatan teknik penghancur langit dan bumi terus berputar di udara. Energinya terlihat seperti badai kehancuran yang dapat melumatkan apapun yang terperangkap di dalamnya. Di saat semua dewa mengira Tangsan masih terjebak di dalam pusaran kekuatan mengerikan tersebut, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Di permukaan bola kehancuran muncul sebuah retakan kecil dan semakin melebar. Dari dalamnya muncul kilatan cahaya merah darah seperti bilah pedang. Sesaat kemudian, cahaya emas meledak dan menghancurkan sebagian energi kehancuran, serta memunculkan sosok Tangsan dari dalam ledakan cahaya. Di langit, energi merah darah berkumpul. Pedang darah Asyura raksasa terbentuk dari cahaya merah yang menakutkan. Tanpa ragu sedikit pun, pedang raksasa langsung menebas ke arah Dewa Penghancur. Pada awalnya, Dewa Penghancur beranggapan serangannya sebelumnya akan menguras sebagian besar kekuatan Tangsan, sehingga kemenangan pastilah tinggal menunggu waktu. Namun ketika melihat pedang darah Asyura kembali muncul dengan kekuatan penuh, keyakinannya segera hancur. Selain itu juga, Dewa Penghancur tidak mengetahui rahasia di balik kekuatan Tangsan, serta tidak mendengar penjelasan Dewa Makanan sebelumnya, sehingga dia sama sekali tidak mengerti kenapa Tangsan masih memiliki kekuatan sangat besar. Meskipun terkejut, Dewa Penghancur tidak menyerah. Dia segera mengangkat tongkat penghancurnya. Di ujung tongkat tersebut, energi kehancuran berwarna ungu kehitaman berkumpul dan membentuk pedang besar dari kekuatan penghancur. Di kejauhan, Dewi Kehidupan tidak bisa menyembunyikan kegelisahannya. Tubuhnya sempat bergerak maju ingin menghentikan pertarungan. Namun akhirnya dia menahan diri. Dia percaya bahwa Tangsan tidak akan benar-benar membunuh suaminya. Sementara itu, saat kedua kekuatan bertabrakan, suara benturan keras bergema di langit, menciptakan gelombang energi luar biasa. Langit yang sebelumnya dipenuhi awan ungu hitam retak oleh cahaya emas yang muncul dari benturan. Bahkan tanah di bawah mereka bergetar, seolah-olah seluruh dunia ikut merasakan dampaknya. Pada saat berikutnya, pedang darah Asyura raksasa kembali ke bentuk asli Tangsan memegang pedang Asyura, bahkan terlihat menekan tongkat penghancur dengan sangat kejam. Dewa Penghancur sendiri menatap Tangsan dengan penuh kemarahan. Ujung tajam dari tongkat penghancur perlahan mulai hancur akibat tekanan pedang Asyura. Bahkan bila pedang Asyura sudah menembus beberapa inci ke dalam senjata ilahi tersebut. Merasa terpojok, Dewa Penghancur tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan penuh kemarahan. Energi ungu hitam yang sangat pekat mulai muncul dari tubuhnya. Melihat pemandangan tersebut, Dewi Kehidupan langsung menyadari apa yang akan terjadi. Dia segera berteriak panik dan terbang ke arah Dewa Penghancur. Namun ada seseorang yang bergerak lebih cepat darinya. Sebuah cahaya biru samar melesat melintasi langit seperti kilat. Dalam sekejap, cahaya itu sudah tiba di depan Dewa Penghancur. Ketika cahaya itu menghilang, sebuah pisau kecil milik Dewa Emosi tertancap di dahi Dewa Penghancur. Jubah yang menutupi kepala Dewa Penghancur terbelah, memperlihatkan wajah aslinya. Energi ungu pekat yang sebelumnya hendak meledak tiba-tiba berhenti. Tubuh Dewa Penghancur bergetar hebat, dan tongkat penghancur di tangannya jatuh secara perlahan. Di waktu yang sama, Tangsan menarik kembali pedang Asyura miliknya. Meski berhasil menekan lawannya, pertarungan tersebut jelas sangat menguras tenaga bahkan bagi seorang dewa tertinggi. Nah, alasan kepanikan Dewa Kehidupan sebelumnya juga menjadi jelas. Dewa Penghancur ternyata berniat menyalakan api dewanya. Jika hal itu terjadi, kekuatan ledakan yang dihasilkan oleh seorang dewa tertinggi bisa menghancurkan sebagian besar alam dewa. Selain itu, Dewa Penghancur sendiri juga akan musnah selamanya tanpa kemungkinan untuk terlahir kembali. Tidak sampai di sini, pisau biru yang menghentikan tindakan tersebut berasal dari Dewa Emosi. Dengan kekuatan emosinya yang sangat besar, dia berhasil menghentikan proses penyalaan api dewa tepat sebelum benar-benar terjadi. Tusukan itu memang mematikan bagi manusia biasa,
tetapi bagi para dewa bukanlah luka fatal. Dewi kehidupan akhirnya tiba di sisi dewa penghancur dan memeluk tubuh suaminya, kemudian segera menyalurkan kekuatan kehidupan untuk menstabilkan kondisinya. Setelah pertempuran panjang yang mengguncang alam dewa, pertarungan akhirnya berakhir dengan kemenangan bagi pihak Tangsan. Nah guys, sepertilah pembahasan alur cerita spoiler versi novel Solen 2,5 ya guys ya. Dan kita di bagian kali ini sudah sampai di chapter 90-an ya guys ya. Kurang lebih 3 atau 4 bagian lagi kita namatin Solen season 2,5 ya guys ya. Dan mungkin segitu aja untuk pembahasan hari ini. Terima kasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Di sini Abang Frank si ketua sekte undur diri dulu. See you and bye. Bye. I know you told your friend you're not